Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan telah menyempatkan hadir untuk diskusi bersama saya dengan Pak Rafli. Jadi perkenalkan Bu, nama saya Rafid Mahful, saya gelombang kedua angkatan 7 golongan ketiga untuk pelatihan CPNS kali ini. Dan teman saya Pak Rafli. Dan saya Muhammad Rafi Rashid, kelompok 3 angkatan 8 gelombang ketiga daftar CPNS tahun 2022 dari Fakultas Teknik Unsur Barat. Ya. Jadi kali ini Bu, kita berdua pengen berdiskusi Bu tentang isu kontemporer atau biasa kita kenal dengan isu-isu yang hangat sih, yang terkini di Fakultas Teknik. Kira-kira Bu di Fakultas Teknik ini ada isu apa Bu yang isu kontemporer yang bisa kita bahas nih Bu? Oke, baik, terima kasih kepada Bapak berdua, Bapak Pak Rafli dan Pak Rafid ya. Masing-masing adalah CPNS di Fakultas Teknik, masing-masing di program studi perencanaan wilayah kota oleh Pak Rafid, dan Pak Rafli itu adalah di program studi teknik informatika, seperti itu ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat, Bapak telah masuk kepada tahap selanjutnya sebagai PNS, yaitu pelatihan dasar CPNS, yaitu Laskar ya, biasa disebut dengan Laskar. Selamat pertama itu saya ucapkan sebagai pimpinan Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Nah, terkait dengan isu kontemporer atau isu terkini yang ada di Fakultas Teknik, khususnya barangkali secara khusus di Fakultas Teknik dan secara umum itu di Universitas Sulawesi Barat ya, yaitu adalah isu terkini itu adalah tentang Merdeka Belajar. Tentang Merdeka Belajar. Ya, ini ada kaitannya dengan program kementerian ya, dan kementerian yang sekarang kita masuk dengan Kementerian Pendidikan, bahwa di dalam pola pengajaran kita khususnya di universitas atau perguruan tinggi itu adalah dengan kegiatan namanya kegiatan yang disebut dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini sebenarnya sudah berjalan 2-3 tahun ya, 2-3 tahun. Namun teknis pelaksanaannya itu kami di Fakultas Teknik itu sebenarnya khususnya di Universitas Sulawesi Barat itu ada beberapa hal yang menjadi boleh dikatakan kendala ya kan. Kendala pertama itu dengan kegiatan Merdeka Belajar ini tentunya harus ada yang namanya istilahnya panduan ya kan. Nah, ada panduan tentang bagaimana mekanisme kegiatan Merdeka Belajar ini, khususnya di Unsulbar. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada timnya, tetapi belum ada tim yang dalam membuat panduan, dan panduannya sudah ada, namun terus terang kita belum mensosialisasikan secara global. Pernah dilakukan sosialisasi, tetapi masih di tingkat pimpinan. Ya, masih di tingkat pimpinan. Panduan ini belum disosialisasikan secara menyeluruh ke beberapa dosen. Contoh misalnya kenapa kemarin ada kendala. Misalnya kita sudah ada yang mendapatkan program, dosen yang mendapatkan program KDRK, di mana program KDRK itu adalah suatu kegiatan melibatkan mahasiswa di dalam berkegiatan di masyarakat. Itu kalau saya tidak salah di informatika ya, itu ada pemenangnya 1 orang. Nah, salah satu kegiatan itu mengikutkan mahasiswa di dalam kegiatan itu, di mana mahasiswa ikut terlibat di dalam implementasi suatu kegiatan, misalnya dengan mitra, selama kalau tidak salah 4 bulan, gitu, 4 bulan. Nah, karena mestinya kan kalau selama 4 bulan ini kan mestinya kita sudah sebenarnya di dalam tingkat program studi kami sudah mengatur bahwa ini kegiatan ini dia linier dengan mata kuliah pada semester ini. Itu sudah ada, dan memang saya sudah sampaikan kepada Prodi untuk silahkan mengatur, kira-kira kan Prodi yang paling tahu itu Bapak Ibu ya, Prodi yang paling tahu.
oh dia berkegiatan ini berarti dia cocok dengan mata kuliah ini yang sedang berjalan, ya kan begitu. Namun yang menjadi kendala itu adalah tidak adanya panduan itu yang tersosialisasi. Sehingga saya sendiri sebagai pengajar salah satu mata kuliah yang linear dengan kegiatan itu agak sedikit bingung juga karena langsung diberikan nilai dari mungkin dari pembimbing pada pembimbing di kegiatan tersebut untuk mata kuliah komunikasi data. Ya kan? Di satu sisi saya sebagai dosen ya mestinya kan saya bertanggung jawab untuk kegiatan ini. Artinya saya yang paling tahu anak ini dapat A karena bla bla bla. Karena memang ada ininya, kan ada komponen penilaian ya. Misalnya ada UTS-nya, ada UAS-nya, tugas dan lain sebagainya, kehadiran dan termasuk kehadiran. Namun yang diberikan saya nilai dari kegiatan KDRK ini langsung saja nilai mentah A, dapat B. Loh, saya ini di mana peran saya sebagai dosen gitu ya Bapak ya, gitu. Akhirnya saya sampaikan sama Pak, tapi karena ini sudah berlangsung apa boleh buat? Oke, saya sebagai dosen saya terimalah gitu karena kan saya harus mendukung ini program KDRK dan mendukung program Merdeka Belajar ya kan gitu ya. Tapi saya sampaikan kepada Kaprodi, wah ini enggak barangkali kita evaluasi ya kan karena baru pertama saya evaluasi bagaimana kalau seandainya ada mahasiswa yang ikut kegiatan tersebut, apakah dia kegiatan yang magang dimanapun itu yang bisa dikonversi ke mata kuliah A, B, C dan seterusnya itu perlu barangkali dilakukan semacam kayak tes begitu. Paling tidak isinya kayak ujian komprehensif lah. Ya kan? Dari mata kuliah itu setelah dia melakukan misalnya salah satunya Merdeka Belajar kegiatan dia pergi magang selama 6 bulan, dia pulang ada laporan. Nah, dari itu kita sebagai dosen mata kuliah yang linear itu yang yang mau dikonversi, ya kita harus ikut lakukan tes komprehensif. Iya kan supaya betul jangan sampai apa yang didapat di sana tidak sesuai dengan kompetensi atau istilahnya kalau di dalam tujuan instruksional khusus dari mata kuliah itu. Kan setiap mata kuliah ada TIU dan TIK-nya ya kalau kita dalam membuat RPS dan lain sebagainya itu kan ada. Jangan sampai capaiannya itu tidak tercapai, capaian pembelajaran tidak tercapai CP-nya. Nah, oleh sebab itu yang harus kita buat. Kita harus membuat seperti bagaimana mekanismenya. Itu barangkali salah satu ya Pak ya contohnya isu terkini ya kan, isu terkini dalam hal implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu yang paling yang terkait dengan akademik. Oke, Itu Pak. Banyak sementara. sangat ini ya. Memang lagi-lagi hotnya sekarang ini MBKM ya.